selamat pagi, siang, sore, malam pendengar. Kembali lagi dengan Ilham Hadi di pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 31 dengan judul Diego dan Bashir. Seperti yang udah kita ketahui di chapter sebelumnya itu, Bujang sedang terdesak ya kondisinya, dimana dia dikepung oleh Master Dragon, 40 pendekar naga, dan drone dari si Yuri ini. Tapi sepertinya Terelie sudah membocorkan, menspoilerkan adegan di bab ini lewat judulnya, yaitu Diego dan Bashir. Kira-kira apa hubungannya kondisi terhimpitnya Bujang dengan nama Diego dan Bashir? Si Diego dan si Bashir ini yang ada di novel Pulang Dulu. Jadi ya udah, tanpa lama-lama kalian juga pengen langsung dengerin kan? Jadi yang mau mendengarkan silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut kalian, dan ya silakan dengarkan saja. Pergi bab 31, Diego dan Bashir. Tapi keajaiban sungguh masih tersisa. Persis aku bersiap berseru memberi perintah agar pasukanku menyerbu ke depan. Saat itulah atap aula meledak, berlubang. Kaget menerka apa yang terjadi. Seseorang meluncur dari sana, masuk ke dalam aula. Tangkas sekali gerakannya. Sambil masuk, dia menekan tombol alat di tangannya. Terdengar ledakan kencang kedua dari kejauhan. Entah dari mana datangnya, tapi seluruh lampu di aula mendadak padam. Tepatnya, listrik seluruh gedung 6 lantai itu telah padam. Sumber listrik gedung diledakkan. Aula menjadi gelap gulita. Lubang di atap sana entah ditutupi oleh apa, cahaya dari luar tidak bisa masuk. Juga di dinding-dinding kaca ditutup total oleh sesuatu. Hilangnya sumber listrik juga membuat alat kontrol drone jarak jauh milik Yuri padam. Lebah-lebah itu jelas dikendalikan lewat komputer canggih. Saat komputer itu padam, maka lebah-lebah itu berguguran jatuh, tergeletak di lantai aula tanpa meledak, kecuali saat diinjak. Gelap gulita di sekitarku. Udara terasa pengap oleh ketegangan. Dengus napas dan detak jantung terdengar kencang. Di saat semua orang berusaha mencari tahu apa yang terjadi, terdengar petikan gitar klasik Amerika Latin. Seseorang bernyanyi. Kemarin aku pergi ke lembah gelap, bertemu hantu di sana. Badannya tinggi besar, tangannya seperti batang pohon, matanya merah menyala, menyembur api dari mulutnya. Mama, aku tidak takut. Ku cabut maceteku, aku lompat ke lehernya. Kemarin aku pergi ke rimba gelap. Tidak ada lagi hantu di sana. Mereka sudah pergi. Mama, aku menakuti mereka. Setiap kali aku mencabut maceteku, gunung-gunung berhenti meletus. Lautan badai menjadi tenang. Mereka terdiam seperti anak kecil pada putramu yang tak kenal takut. Lindungi Master Dragon! Salah seorang berseru. 40 pendekar naga segera mengelilingi tuannya, berjaga atas apapun. Aku mengusap wajahku. Aku tahu siapa yang datang. Seseorang itu telah berdiri begitu saja di sebelahku. Halo Dick, Diego telah ada di sana. Entah bagaimana dia melakukannya. Diego, aku berseru dengan suara bergetar. Ah, kau sudah tahu namaku. Itu mengesankan. Aku menelan ludah. Di depan sana ada 40 pendekar naga yang melindungi tuannya, Agam. Dia tidak bisa melarikan diri karena alat pegasnya untuk turun ke lantai 5 mati. Pintu rahasia di belakangnya juga tidak berfungsi. Mereka sama seperti pasukanmu, terjebak di aula ini. Apakah kau ingin ikut berpesta? Karena aku akan menghabisinya. Kepala keluarga penguasa shadow ekonomi pertama yang akan mati di tanganku. Aku menghela napas. Ini gelap total. Bagaimana aku bisa melihat?
apalagi menyerang orang lain. Aku bahkan tidak bisa melihat wajah Diego di sebelahku. Pasukanku juga tidak bisa menembak, menyerang, atau mereka akan saling membunuh. Dan lebih buruk lagi, tidak sengaja menginjak drone lebah, meledak. Diego tertawa pelan, menepuk bahuku. Untuk seseorang yang pernah menyaksikan Bushi bertarung dengan mata tertutup, kau seharusnya tahu kita bisa bertarung dalam gelap, Agam. Aku terdiam. Aku tahu, tapi aku tidak pernah berhasil melakukannya berapa kali pun aku mencobanya. Konsentrasi, Di. Fokus. Hilangkan semua beban pikiranmu. Bersihkan satu demi satu helai rasa sesal. Aku akan mengajarimu. Pejamkan matamu. Rasakan udara di sekitar. Aku masih terdiam. Lakukan, bujang. Aku akan membuatmu bisa bertarung dalam gelap. Diego menyemangatiku. Kau tidak perlu sepertiku, menghabiskan 2 tahun tinggal di gua gelap bersama jutaan kelelawar untuk menguasai teknik itu. Malam ini, aku akan membuatmu menguasainya dengan cepat, dengan teknik sugesti. Percayalah padaku, pejamkan matamu, Agam. Aku akhirnya menurut. Aku memejamkan mataku. Bagus sekali. Diego berbisik pelan, lantas menepuk punggungku. Konsentrasi. Itu tepukan sugesti yang hebat sekali, membuatku seketika berkali-kali lebih fokus. Tubuhku seperti terseret dalam pusaran air besar, terhempas, lantas berdebam jatuh dengan posisi tetap berdiri. Kosong, sekitarku terlihat kosong. Aku bisa merasakan udara di sekitarku, juga tubuh-tubuh tukang pukul di sekitarku. Aku seperti bisa melihatnya. Aku bisa melihat 40 pendekar naga yang menghunuskan pedang serta Master Dragon yang berada dalam lingkaran. Selamat datang di dunia gelap gulita, bujang. Diego tersenyum. Aku bisa melihat senyum Diego. Bagaimana kau bisa melakukan teknik itu? Aku menelan ludah. Belasan tahun aku berlatih, tidak pernah berhasil. Sedangkan Diego cukup menepuk pundakku. Diego menggeleng. Mudah. Aku hanya mengaktifkannya. Kau memang telah memiliki kemampuan tersebut. Diwariskan dari si mata merah. Tapi itu tidak penting. Omong-omong, bagaimana kau tahu namaku, Agam? Aku membaca surat-surat yang pernah kau kirimkan. Surat-surat itu. Aku ikut berduka cita atas Katrina, Diego. Itu sangat mengharukan. Tidak apa, Dik. Itu semua sudah tertinggal belasan tahun di belakang. Aku juga berduka cita atas Mida. Itu juga sangat mengharukan. Aku mengangguk. Kami berdua saling tatap dalam gelap total. Mari, Agam, kita hentikan sejenak nostalgia keluarga kita. Saatnya menghabisi Master Dragon. Persis dia mengatakan kalimat itu, Diego sudah melenting ke depan, menghunuskan macetenya. Dia tahu persis harus melangkah kemana tanpa menginjak drone lebah-lebah yang bisa meledak. Demi melihat gerakannya, aku juga maju ke depan, mengacungkan pistolku. Saat macetnya Diego mulai mengincar lawan, aku mulai melepas tembakan. 40 pendekar naga berseru. Mereka berusaha bertarung habis-habisan, berusaha memberikan perlawanan. Tapi Diego bukan tandingan mereka dalam gelap gulita. Diego adalah petarung jarak dekat paling hebat yang pernah kulihat. Satu persatu pendekar naga yang tersohor itu bertumbangan. Pistolku juga menyambar mereka. Saat pertahanan Diego terbuka, ada pendekar naga yang bisa menebak posisinya dalam gelap, menyerang dengan pedang. Tapi aku lebih dulu mengirim tembakan, membuatnya terjatuh. Ini kombinasi serangan yang sangat mematikan. Diego di depan, aku di belakang. 5 menit berlalu, tidak ada pendekar naga yang tersisa. Diego melangkah maju. Macetenya menebas leher Master Dragon. Kepala keluarga penguasa Shadow ekonomi itu tersungkur, tewas seketika. Persis Master Dragon tewas, genset cadangan gedung menyala. Lampu-lampu di aula kembali menyala. Diego sudah menghilang, menyisakan tubuh 40 pendekar naga dan Master Dragon terkapar di sana. Drone lebah-lebah itu masih teronggok membisu di lantai. Karena komputer dan alat kendali jarak jauh Yuri masih membutuhkan waktu untuk aktif kembali.
Apa yang terjadi, Bujang? White berseru. Aku menoleh ke sana kemari mencari Diego. Dia telah sempurna menghilang. Anak itu hebat sekali. Salonga mengusap wajahnya. Dia tahu apa yang terjadi. Syahdan tidak akan menduga jika dia punya anak yang hebat sekali. Mengerikan. Aku mengusap wajahku. Kami telah memenangkan pertempuran. Pasukanku bergegas mengamankan drone lebah-lebah itu sebelum bisa kembali terbang. Bagaimana dengan markas di Tokyo? Yuki bertanya. Itu benar, masih ada yang harus dicemaskan. Kami memang menang di Hong Kong, tapi markas keluarga kami entah apa kabarnya. Telepon satelit milik Akashi berbunyi. Aku segera menerimanya. Bujang-san, Hiro Yamaguchi berseru penuh sukacita di sana. Pertolongan datang. Perkumpulan Gunung Fuji telah tiba. Mereka datang dengan kekuatan penuh. Aku berseru lega tak terkira. Kami telah berhasil menguasai situasi kembali. Lawan dipukul mundur. Juga Sergi, dia menerima telepon dari Otets yang mengatakan jika penyerang telah dikalahkan. Tidak pernah ada yang berhasil menaklukkan pabrik Toolsky. Mereka memang bisa masuk ke lantai pertama, tapi melewati ruangan bawah tanah itu sungguh mematikan. Tukang pukul Bratva adalah keluarga paling kuat. Aku meraih telepon satelitku, hendak menghubungi Togar. Telepon itu berbunyi lebih dulu. Togar besar, keajaiban terjadi. Togar berseru dengan suara serak. Apa yang terjadi, Togar? Bashir, dia datang dengan brigade Tong. Dia datang membantu markas besar. Togar berteriak dengan sukacita. Astaga, aku mengusap wajahku. Itu sungguh pertolongan yang tidak terduga. Bashir dan brigade Tong menghabisi lawan tanpa ampun. Kami berhasil mempertahankan markas besar. Aku menoleh ke arah Salonga yang mendengar percakapan. Dia adalah keluarga Tong, Bujang. Dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Dia tetap keluarga Tong. Tentu saja dia akan datang membantu markas besar. Dia hanya membenci ayah angkatmu yang dulu membunuh keluarganya. Tapi dia tetap saudara kalian. Ya Tuhan, kami berhasil memukul mundur lawan Tauke besar. Terlambat beberapa menit Bashir tiba, markas besar hancur lebur tak bersisa. Togar berseru sekali lagi dengan sukacita. Markas besar keluarga Tong selamat oleh seseorang yang tidak kuduga sama sekali. Bashir kembali untuk membela kehormatan keluarga yang pernah membesarkannya. Peperangan ini kami telah memenangkannya. Master Dragon telah disingkirkan dan rencana licik telah digagalkan. Itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 31, Diego dan Bashir. Gimana? Apakah kalian puas dengan endingnya? Akhirnya Bujang memenangkan pertempuran peperangan dengan Master Dragon ini yang berlarut-larut dari bab 1 sampai sekarang ya. Dimana pada akhirnya Diego lah yang memenggal kepala Master Dragon. Dan tiba-tiba ada Bashir muncul lagi di markas besar keluarga Tong. Dan ya itulah juga mungkin bisa dibilang akhir dari cerita novel Pergi ya. Karena bab selanjutnya itu adalah prolog, dimana intinya episode selanjutnya adalah episode terakhir pembacaan novel Pergi karya Terelie. Ya udah gak kerasa ya, berbulan-bulan ternyata aku baca novel ini dan baru tamat. Mungkin insya Allah minggu depan ya ketika aku upload. Mungkin loh ini. Doain aja. Jadi ya itu saja. Jika kalian suka dengan pembacaan ini, silahkan klik like, share, dan subscribe ke channelku, ke channel Dengarkan Saja. Dan kalau kalian ingin mengapresiasiku atau berdonasi, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau bisa scan barcode di sebelah situ lah pokoknya. Itu saja dari aku. Sampai jumpa di pembacaan terakhir novel Pergi di minggu depan. Dan bye-bye.